Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM 104. Baiklah, saya akan membacakan resume yang berjudul menganalisis transaksi. Analisis transaksi sangat penting dilakukan dalam melakukan sebuah usaha ataupun perusahaan. Analisis itu juga nantinya akan digunakan sebagai persiapan rencana, di mana menolong dari terbitan untuk pelaksanaan rencana atau kebijakan perusahaan. Analisis transaksi mempunyai pengertian, yaitu kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Pengertian analisis juga terbagi dari beberapa permukaan pendapat, diantaranya menurut Sunarti Zulkifli 2003, Slamet Wiono yaitu 2005, India Berlian 2007. Menurut KBB, transaksi ada 5 jenis, yaitu transaksi pemilik, transaksi pelanggan, transaksi pemasak, transaksi kreditor, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Dalam sebuah transaksi terjadi antara perusahaan dengan pihak lain dan orang yang memberikan nilai tambah kepada produk atau perusahaan. Misalnya kualitas kerja pada perusahaan yang memberikan sama atau pelayanan kepada pembeli. Adapun siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk akuntansi periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan, penjual, penutup. Jurnal penyelesaian merupakan jurnal penting dalam pencatatan akuntansi. Pada dasarnya, untuk pengelolaan akuntansi, setiap judulnya tentu penting, tapi tidak mengetahui pentingnya, maka kita harus tahu batas dulu yang dimaksud dengan jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyelesaikan saldo, perkiraan, atau akun agar menentukan keadaan sebenarnya. Dikenal juga sebagai jurnal yang dibuat untuk menyelesaikan saldo rekening, rekening saldo yang selamanya sampai dengan periode akuntansi, atau misalkan antara pendapatan dan beban suatu periode dengan periode yang lain. Sirkul akuntansi, sedangkan langkah-langkah yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan sebagai menghasilkan, baik itu pihak internal maupun internal. Transaksi yang dicatat yang dikumpulkan secara sistematis akhir tahun. Desktop kertas yang menjual semua perkiraan dalam buku besar. Adapun akuntansi merupakan pelaporan keuangan yang berisi informasi yang berguna dalam membantu mengambil keputusan bagi para pemakainya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita menggunakan jasa akuntansi. Pada periode akuntansi accounting, periode cancap, harus pendapatan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard, mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akural. Akuntansi jenis akun yang memerlukan penyelesaian ada 4 jenis akun yang memerlukan penyelesaian, yaitu beban dibayar di muka, yang kedua yaitu pendapatan yang diterima di muka, yang ketiga yaitu pendapatan yang masih akan diterima, yang keempat itu beban yang masih dibayar. Ringkasan penyelesaian meliputi jenis penyelesaian ayat jurnal, penyelesaian yang pengaruh penyelesaian dalam keuangan. Ayat jurnal penyelesaian diberikan per hari periode tersebut, akan tetapi karena proses pengumpulan informasi mengenai penyelesaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal biasanya dicatat tanggal setelah terakhir periode. Konsepnya akuntansi yang mendukung pencatatan seperti ini disebut sebagai pengakuan recording cancap, sedangkan beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Akuntansi mendukung pencatatan pendapatan yang beban disebut sebagai pemadaman bacita atau prinsip pemadaman. Adapun pembuatan neracanya, neraca dalam laba rugi
Teknik neraca laporan polisian keuangan atau dikenal sebagai neraca suatu bagian dari keuangan. Suatu periode akuntansi di mana menunjukkan akuntansi tersebut bisa menjadi dasar dalam mempersilahkan keputusan bisnis uang atau modal. Adapun tahapan dan langkah-langkah untuk menyusun neraca lajur dalam akuntansi membuat formal neraca lajur, isi kolom nomor akun, yang ketiga yaitu isi kolom jurnal penyelesaian, yang keempat yaitu mengisi kolom neraca saldo, yang kelima yaitu mengisi kolom neraca, yang keenam yaitu mengisi laporan laba rugi. Adapun persediaan merupakan yang paling efektif dalam operasi perusahaan dagang. Perusahaan suatu yang tidak dapat memenuhi keinginan pada pelanggan sehingga kapasitas perusahaan dapat terganggu. Karena sumber pendapatan perusahaan berasal dari pekerjaan ini berarti perusahaan akan dapatkan persediaan mempunyai arti dalam peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis persediaan, yang pertama yaitu jenis persediaan menurut fungsinya, yang kedua yaitu fungsi penyelesaian menurut cara pangkalannya dan posisi barang. Klasifikasi manajemen persediaan inventory menurut potret klarifikasi yaitu inventory proses, inventory produksi, inventory finishing. Alasan memiliki persediaan laba yang maksimal dapat dengan memikirkan hanya berkaitan dengan penyelesaian, jadi meminimalkan biaya penyimpanan dan jumlah persediaan yang direncanakan dengan memesan persediaan dalam jumlah relatif besar sehingga mendorong jumlah persediaan yang besar. Dari metode manajemen tersebut adalah metode yang paling menguntungkan perusahaan namun tidak merugikan negara dalam pemungutan biaya. Undang-undang atau accounting lebih dikenal sebagai sebuah produk hukum Amerika Serikat AS yang mendapatkan standar baru lebih baik dan untuk memberikan keyakinan pengendalian internal kontrol didepankan sebagai produser informasi secara aktual dan menginformasikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hasil informasi bisnis yang akuntansi. Kepatuhan pada internal ada 5 yaitu lingkaran pengendalian risiko. Pengendalian kas adalah sebuah jenis usaha yang baik untuk rekening atau tabungan. Pengendalian terhadap penerimaan kas meliputi ada kas melalui transfer dana elektronik dan sistematis transfer elektronik. Penggunaan rekening bank bertuliskan untuk persediaan penggunaan bank yang dapat mengurangi jumlah tunai uang kantor waktu tertentu. Pengendalian pengeluaran informasi dan komunikasi. Kas adalah sebuah jenis yang diterima oleh bank. Untuk kas yang diterima oleh bank atau kas yang melalui transfer elektronik dan sistem transfer elektronik. Penggunaan rekening bank bertujuan untuk pengendalian penggunaan bank dapat mengurangi jumlah yaitu merupakan analisis informasi dan jumlah menyebabkan kas yang dilaporkan dalam rekening berbeda dan saldo besar. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah untuk menghasilkan saldo yang disesuaikan. Jurnal penyelesaian yaitu dibuat pada akhir periode, menyelesaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya setelah adanya transaksi selama masa periode tertentu. Transaksi yang memerlukan proses penyesuaian
Yang pertama yaitu biaya yang dibayar di muka, yang kedua yaitu pendapatan yang dibayar di muka, yang ketiga yaitu utang biaya yang yaitu biaya kendaraan, yang kelima depresiasi deklarasi akhiri tetap terwujud, yang keenam kerugian piutang. Ada dua cara untuk melihat seluruh penyesuaian persediaan, yaitu metode buku fisik dan metode visual. Jurnal penutup yaitu menutup setiap akun nominal tertulis atau transaksi. Adapun tahapannya yaitu membuat akun pendapatan pada saldo kredit. Yang kedua yaitu membuat akun-akun dalam pada saldo atau kredit. Yang ketiga yaitu menutup saldo akun ikhtisar dan laba rugi. Yang keempat yaitu menutup akun invite yang dibagi. Adapun akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan bisnis utamanya melalui barang di puncak dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengelola wujud barang. Ciri khusus perusahaan dagang yaitu yang kedua yaitu pengeluaran, yang ketiga yaitu penjualan, yang keempat yaitu penerimaan kas. Adapun jurnal transaksi, jurnal yang mencatat seluruh transaksi keseimbangan yang akibat kegiatan perdagangan tersebut. Yang pertama yaitu pembelian barang dagang, yang kedua yaitu penjualan barang dagang, yang ketiga yaitu pengembalian barang dagang, yang keempat yaitu potongan atau penjualan atau pembelian. Yang adapun terdapat metode kecatatannya yaitu metode fisik, digunakan barang dengan terlebih murah. Yang kedua yaitu metode retail yang memperlakukan relatif mahal. Adapun pengertian persediaan merupakan unsur yang paling aktif operasi perusahaan dagang dan perusahaan pada suatu atau tidak dapat memilih keinginan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia di dalam buku standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu tersedia dijual dalam kegiatan operasi normal, yang kedua yaitu dalam proses produksi dalam kegiatan usaha normal, yang ketiga dalam bentuk bahan yang perlengkapan supplies untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Adapun jenis-jenis persediaan yang dapat dalam perusahaan dapat diproduksi di atas jenis persediaan menurut fungsinya, yaitu batas stok atau inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu function stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi pemerintah konsumen yang dapat diramalkan. Yang ketiga yaitu unchanged stock, yaitu persediaan yang diadakan yang dapat diramalkan berdasarkan pola minimal yang terdapat di dalam suatu rangkuti Adapun klarifikasi manajemen persediaan inventory, ada berapa malam klasifikasi. Yang pertama yaitu inventory produksi, yang kedua yaitu inventory supply, yang ketiga yaitu inventory finish process, yang keempat yaitu inventory finish goods. Adapun alasan memiliki persediaan laba yang maksimal dapat dicapai dengan persediaan halaman menurunkan biaya yang berkaitan dengan memesan atau memproduksi dalam jumlah yang kecil, sedangkan memilih biaya melakukan pemesanan yang besar dan jaya. Sarbanek Oxelis
Company Accounting Record and Investor Protection of 2022 atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Persamaan Publik yang mengesahkan undang-undang. Sarbos menetapkan suatu lembaga pemerintah Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuran dalam peranan mereka atau auditor perusahaan publik. Pengendalian internal atau kontrol didefinisikan sebagai produser dalam progres yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya. Adapun elemen-elemen pengendalian internal yaitu lingkungan, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga produser pengendalian, yang keempat pengawasan, yang kelima informasi dan komunikasi. Adapun kas rekening bank dan rekonstitusi bank, pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran, dan pengendalian terhadap penerimaan kas yang diterima dari penjualan tunai, yaitu kas yang diterima melalui transfer dana dan elektronik, dan kas yang diterima melalui cek atau giro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.